Baik, kembali lagi di channel Vakum setelah sekian lama vakum dari dunia streaming YouTube. Jadi ya beberapa bulan yang kemarin memang kenapa vakum karena saya sendiri sebagai pemilik akun mengalami kecelakaan di Laka Lantas. Dan kali ini memang topik yang akan saya bahas itu mengenai seputar tips untuk mengurangi resiko dari kecelakaan lalu lintas. Artinya tips mengurangi akibat yang akan ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas sendiri. Jadi sedikit cerita, saya itu kecelakaan sebagai penumpang bus, di mana bus yang saya tumpangin itu, jadi ini dia pada saat mau memasukin daerah pegunungan, ya otomatis memang jalannya itu dia berkelok-kelok dan nanjak ya. Ini kejadian ini terjadi kurang lebih sekitar pukul 5 subuh lah, mendekati subuh di provinsi Aceh ya. Karena subuhnya di sini emang sedikit lebih lama dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi pada saat dia itu naik gunung, situ jalan berkelok-kelok, tancap gas. Seketika itu pada saat ada tikungan ke kanan itu, yang harusnya kalau kita berkendara itu pada ada tikungan itu mengurangi kecepatan, ini tetap melaju sehingga bus itu kebanting keluar jalur dan akhirnya jatuh miring ke kiri kayak gitu. Jadi jatuh miring ke kiri, terperosok ke dalam paret yang ya lumayan dalam gitu. Karena di bawahnya lagi itu sudah kayak jurang kayak gitu, udah kayak dalam gitu. Nyaris untung saja posisi bus pada saat itu dia masih tersangkut-sangkut sama pohon-pohon gitu. Nah jadi posisi bus ya sekali terbalik ke kiri, dimana pada saat itu posisi duduk saya itu di sebelah kiri juga, tengah sebelah kiri, pas dekat kaca nempel di kaca nih. Jadi saya pada saat itu memang posisi tidur nyenyak sekali, sehingga begitu saya bangun, nah di situ saya sudah pada posisi kepala udah rasa sakit karena kebentur entah mungkin bodinya bus atau kursi depan, dan tangan kiri saya itu karena ini posisi gelap ya, kita nggak tahu dia sudah jatuh kayak gitu, udah udah nempel di bodi kayak gitu. Nah, karena posisi bus yang terbanting ke kiri ya miring lah ke kiri kan. Untung saja saya nggak ketimpa orang, karena saya juga nggak tahu Pak. Sebelumnya emang ada sebelah kanan saya orang duduk sebelah posisi saya, mungkin dia udah turun lebih dulu, jadi nggak ada yang menimpa saya kayak gitu. Nah begitu saya bangun, seingat saya begitu saya bangun ya otomatis emang sudah terasa sakit ya kepala dan tangan itu. Saya coba tarik tangan saya, posisi tangan itu tidak terjepit sesuatu, namun begitu ditarik langsung kayak seolah-olah ada puing-puing yang bergerak gitu ya, gitu. Entah mungkin pecahan kaca atau pecahan bodi mobil atau barang-barang lain gitu, ada yang bergerak. Begitu saya lihat awal posisi tangan itu, jadi luka itu penuh darah. Nah, yang paling banyak lukanya itu, yang paling besar itu pas di samping urat nadi. Jadi nyaris gitu. Situ darah mengucur deras. Terus posisi jari telunjuk itu saya, yang aturan kalau jari telunjuk normal kan lurus, dia sudah bengkok, ketarik ke dalam. Terus saya coba gerak-gerakin jari saya yang lain, pada saat itu kayaknya sudah sangat ngilu kayak gitu. Artinya udah nggak bisa lagi saya gerakin, nggak lurus semua kayak gitu.
Di situ yang saya pikirkan pertama kali saya lihat itu, saya lihat dulu, syukur, artinya posisi jari saya utuh semua gitu kan. Meskipun ya saya sempat khawatir saya pegang juga jari telunjuk saya karena posisinya agak beda dengan yang lain gitu. Dia masuk ke dalam kayak gitu, tidak mau kembali lurus gitu kan. Ya perasaan sudah kayaknya parah ini kan. Ya tapi tidak bisa kita berpikir lama karena pada saat itu ya kita serasa dalam bus itu goyang ya. Mungkin karena ya jatuh kayak itu belum menapak tanah sempurna. Ya jadi para penumpang evakuasi lewat pintu darurat. Darurat itu di atas atap ya, karena posisi bus udah jatuh ke kiri, otomatis dia pindah di sebelah sebelah kiri ya, sebelah kiri posisi kita berdiri, sebelah kanan atau kiri lah kayak gitu. Di situ kita evakuasi lewat lubang angin. Nah, posisi itu pada saat itu ya darah masih menetes, bukan lagi netes, ngucur ya. Saya manfaatkan tangan kanan itu untuk bergelantungan kayak gitu, karena emang posisi bukan tanah yang rata ya. Begitu keluar dari lubang angin itu langsung jatuh ke tanah itu nggak rata, tapi posisi itu basah, rumput karena emang posisi habis hujan. Jadi jatuh jatuh ke bawah. Saya juga khawatirnya ini takutnya dalam atau gimana kan, karena bahaya juga karena kita jatuh di tempat gelap, kita nggak tahu posisi tanahnya seperti apa. Salah posisi mendarat kita bisa terkilir kan, tapi syukurnya baik gitu kan. Jatuh terus kita coba ke atas artinya karena posisi ini di paret. Saya coba naik ke atas sama ini survival yang lain kan, coba ke atas itu ya ke badan jalan lah intinya, biar segera dapat pertolongan orang yang lewat di pinggir jalan gitu. Jadi ya posisi jalan itu pun ya nggak sulit ya, karena ketutup tanaman dan pohon gitu. Jadi sedikit merayap gitu ya, dengan penuh perjuangan akhirnya naiklah kami dengan para penumpang lain itu ke badan jalan. Nah di situ pada saat saya di pinggir jalan itu, karena ke senter dari lampu-lampu mobil yang lewat ya, jadi tuh saya lihat itu udah darah itu sudah benar-benar gak mau berhenti ya, karena memang pendarahannya sangat besar. Terus juga dari dari posisinya yang kena luka itu nggak hanya satu titik, tapi hampir merata gitu. Jadi di telapak tangan dan di punggung tangan, jari kena semua di situ. Nah, jadi ya sambil menunggu bantu orang yang lewat kayak gitu, ya saya coba lihat tangan, rupanya darah itu tidak berhenti menetes di aspal itu. Kurang lebih tuh hampir cukup lama lah ya, karena emang ya menunggu orang, kadang-kadang ada yang lewat karena melihat luka saya yang parah itu nggak berani mereka untuk membawa kayak gitu kan. Nah singkat cerita, setelah menunggu datanglah mobil travel high-S kayak gitu bawa penumpang. Dia mau berhenti, mempersilahkan saya masuk untuk dibawa ke puskesmas terdekat kayak gitu. Nah sesampainya saya masuk ke dalam mobil travel itu, orang-orang penumpang itu kebetulan banyak ibu-ibu ya, jadi pada teriak-teriak astagfirullah kayak gitu kan. Nah dalam hati saya, kayaknya yang saya alami ini sangat parah kayak gitu, sehingga mereka sampai kaget kayak gitu kan. Nah sopirnya langsung ambil tindakan cepat, lampu dimatikan, ya, mereka nggak bisa lagi lihat posisi saya. Saya tidak tahu berapa menit itu saya dibawa ke puskesmas dari TKP itu. Sampai di puskesmas dengan cepat, pihak puskesmas itu bawa kursi roda jemput saya kan.
Begitu pintu mobil HS itu dibuka, lampu otomatis dinyalain. Saya melihat itu darah sudah banyak ya. Saya pakai sweater, jadi itu sweater saya penuh dengan darah sampai ke celana itu, dari pinggang sampai ke kaki itu darah semua kayak gitu, karena menetes. Plus di lantainya mobil HS itu penuh dengan darah segar ya, karena menetes terus gak mau berhenti. Saya juga memang pada saat itu ya nggak paham untuk P3K, nggak tahu bagaimana cara menghentikan darah sementara. Jadi ya dibiarkan saja darah itu mengalir. Syukurnya saya pada saat itu tidak pingsan ya, sehingga masih kuat lah kayak gitu, masih paham untuk ini kejadian seperti apa, merunut kejadian seperti apa. Dibawa ke rumah puskesmas itu, dicek sama susternya, diberikan kayak ya dijahit sementara lah, dua jahitan biar untuk membantu mengurangin darah yang keluar kan. Itu situ rasanya sakit sekali ya, karena memang benar-benar ya mungkin tanpa bius kan mungkin ya, atau bagaimana lah, saya juga tidak paham ya. Jadi begitu selesai kayak gitu, saya tanya sama susternya itu, bagaimana keadaan tangan saya. Rupanya disampaikan situ, kondisi luka yang Bapak alami parah, tidak bisa diselesaikan di sini, harus dirujuk ke rumah RSUD terdekat situ, Kabupaten Sigli kan. Dirujuklah ke RSUD Sigli. Sampai di RSUD Sigli itu saya ingat sudah pagi lah ya, mungkin sudah jam-jam 7, karena sudah agak terang kayak gitu, udah jam-jam berapa. Saya dilarikan ke IGD pakai kasur kayak gitu. Di situ saya di ronsen tangan ya, ronsen tangan, dan diberi pertolongan lah kayak gitu. Lebih disempurnakan lah pengobatannya dari yang di puskesmas tadi. Dicuci juga, dicek itu ya, diberitahu rupanya ada banyak serpihan yang masuk ke dalam tangan saya, sehingga banyak melukai pembuluh-pembuluh darah dan saraf di tangan saya itu. Saya tanya kembali, gimana kondisi tangan saya ya. Kalau ngelihat dari tulang katanya nggak apa, aman, cuman tetap untuk operasi harus dirujuk lagi ke RSUD Banda Aceh Pusat Zainal Abidin. Dari situ saya mengambil kesimpulan, wah berarti nggak main-main nih ini saya kecelakaan atau luka yang saya alami ini tidak main-main ya. Berarti memang tidak bisa diselesaikan di RSUD setempat ini. Jadi selama penanganan itu di situ juga jam tangan saya dilepas ya, karena memang saya pada saat itu pakai jam tangan sebelah kiri dilepas, maksudnya dipotong itu. Begitu dipotong saya ditunjukkan lah ya, tapi saya ngelihatnya setelah saya sembuh sekarang ini, maksudnya pada saat merekam ini. Jadi begitu saya lihat jam tangan saya rupanya sudah hancur gitu. Ngelihat kayak gitu kan, yang jam tangan aja hancur, gimana kalau yang tangan kayak gitu, yang lembek kayak gitu kan, kena benturan kecelakaan kan ya. Pantas lah emang ininya parah, tingkatan luka yang dialami parah gitu. Dibawa pakai ambulan bersama kawan, ya syukurnya ada kawan bantu proses mempercepat. Jadi setelah diurus ambulan dapat, dibawa segera ke RSUD Banda Aceh Zainal Abidin. Kurang lebih itu sampai di sini itu sore ya, karena berangkat dari Siglinya aja siang kan, siang itu terus 2 jam perjalanan dari Sigli ke Banda Aceh. Sampai di Banda Aceh seingat saya itu sekitar antara jam 4 sampai jam 5 lah, sekitar jam segitu. Langsung saya dilarikan ke IGD. Jadi selama saya saya di situ ditanya, Bapak udah makan belum? Jadi dari awal kejadian sampai di RSUD itu jam setengah 5 itu, jam 5 lah ya, belum makan. Jadi hanya minum karena saya haus kan, saya minta pada saat di RSUD Sigli itu minta ya air aja atau minuman manis gitu. Udah selebihnya itu nggak makan berat ya, cuman ya
itu aja, snack itu aja yang ada. Nah situ nunggu di ruang IGD, kita setelah diuruskan sama pihak keluarga, dibantu dengan kawan, dijadwalkanlah operasi. Tapi memang menurut dokter untuk operasi ini kategori berat, jadi membutuhkan ketelitian juga. Jadi kalau dilakukannya di malam hari, tingkat resikonya sangat tinggi ya. Karena pada malam hari mungkin para tenaga medis sudah pada kelelahan, jadi dijadwalkanlah di pagi hari biar pada fresh semua. Cuman pada saat itu saya disampaikan info concern, ya, dimana kemungkinan terburuknya, maksudnya apabila operasi ini tidak sesuai dengan harapan, maka harus diamputasi. Yang diamputasi pun bukan jarinya ya, tapi sepergelangan tangan kayak gitu. Wah, ya sudahlah. Artinya kalau emang itu yang terjadi, ya itu merupakan takdir juga ya. Kita tidak bisa sesali. Yang penting dalam hati kita juga udah ini sama keluarga ya. Yang penting dilakukan saja dulu. Namanya manusia berusaha, nanti ya semua nanti dari atas kan Allah yang menentukan gitu. Jadi malam hari itu saya udah disuruh disuruh puasa jam 11 malam ya. Mulai jam 11 malam udah tidak boleh makan sampai pada besok harinya. Nah, jadi kejadian tanggal 7, operasi tanggal 8 kayak gitu. Nah, operasi tanggal 8 itu yang tadinya dijadwalkan jam 10 pagi mundur ya. Jadi setelah siang, kalau nggak salah jam-jam 12 itu saya sudah di ruangan operasi. Nah, di situ saya dioperasi selama lebih dari 6 jam. Sadar itu sudah ya jam-jam 8, jam 9 kayaknya. Udah masuk dalam kamar pasien. Udah diantar ke kamar pasien kembali kan, dari kamar observasi itu. Nah, di situ ya saya melihat ya kondisi tangan saya memang sudah diperban ya, jadi sudah nggak tahu lagi apa yang terjadi. Nah, hari berikutnya tangan itu dicek itu artinya apakah pembuluh darah nyambung. Syukur alhamdulillahnya semua nyambung ke dalam tangan. Saraf motoriknya ya untuk menggerakkannya juga jalan meskipun hanya sedikit, dan sensoriknya juga ada meskipun ya masih kayak orang yang semutan kalau mau disentuh kayak gitu tangan. Jadi itu dari tanggal 7 sampai sekarang ini saya bikin video ini tanggal 22 Maret. Ini masih dalam perban ya. 23 Maret masih dalam perban tangan saya. Artinya masih dalam perawatan penyembuhan, proses penyembuhan. Itu udah 2 kali mengalami operasi. Yang pertama di situ, terus yang kedua itu di tambal kulit. Karena lukanya tidak mau menutup. Jadi dilakukan lagi operasi kedua di tambal kulit, diambil dari jaringan tubuh yang lain, dipasang di situ. Nah, jadi apa yang mau saya bagikan ke para traveler ya, khususnya yang para pengguna moda transportasi kendaraan umum. Ini tips dan triks ya untuk mengurangilah resiko dari kecelakaan yang fatal ya. Berlaku untuk saya pikir berlaku untuk hampir setiap kendaraan ya, karena hampir mirip. Yang pertama, usahakan ya, kalau memang kita bepergiannya itu dalam jangka waktu yang singkat, artinya kayak posisi yang kayak naik pesawat hanya sekian jam, itu usahakan kalau memang kita tidak mengantuk sekali, kita tidak usah tidur di pesawat. Nah, pada kondisi ini saya kan semalam ya, jadi dari berangkat malam sampai sana pagi tuh ya, kalaupun ngantuk wajar namanya orang, tapi kalau bisa tidur jangan tidur nyenyak ya, kalau bisa tidur ayam kayak gitu. Jadi biar kita sadar sekeliling kita kayak gitu, apa yang terjadi
sekaligus ya kalau nanti sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang memang di luar dari yang kita inginkan, refleks kita cepat kayak gitu dan kita lebih sigap kayak gitu ya. Nanti lebih bagus tidurnya kita lakukan ketika kita udah sampai di tempat tujuan. Itu lebih baik kayak gitu. Terus yang kedua kita lakukan yaitu gunakan pengaman ya, alat pengaman. Ya di sini karena saya naik bis, ya kadang-kadang di bus kan tidak, saya jumpai itu beberapa bus memang tidak dilengkapi sabuk pengaman. Tapi ketika saya pernah naik bus itu dilengkapi sabuk pengaman, kita pasang gitu. Sama seperti kita pada saat naik pesawat kan wajib mengenakan sabuk pengaman kan. Kalau bisa selama dalam penerbangan, dalam perjalanan jangan dicopot lagi kalau memang kita tidak berjalan-jalan atau tidak melakukan perpindahan kayak gitu. Biarkan saja terpasang terus kayak gitu. Nah, itu juga mengurangi resiko kita terbanting-banting ya apabila kendaraan yang kita naikin itu mungkin terjatuh atau terguling ya. Meminimalisir terjadinya ada benturan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ya, ini waspada, ini yang saya rasa yang paling penting, waspada di jam-jam kritisnya. Ini terutama kalau kita bepergian naik moda transportasi darat. Nah, jadi biasanya jam-jam mengantuk itu kan biasanya di jam-jam 2, hebat-hebatnya kan sampai jam-jam subuh ya, jam 2 sampai jam 4, jam 5 gitu. Usahakan sebisa mungkin di jam-jam itu kita tetap dalam kondisi terjaga kayak gitu. Karena memang dari beberapa kecelakaan yang terjadi biasanya terjadi itu memang di jam-jam yang memang sangat krusial itu, jam-jam mengantuk itu ya. Tengah malam sampai mau ke subuh itu jam 2 sampai ke jam 5 itu. Apalagi kalau kita paham medan jalannya memang medan jalan yang sulit kayak pegunungan atau berkelok-kelok, sebaiknya kita kurangin lah ya. Maksudnya kalau emang ngantuk ya mau gimana lagi, cuman ya kita kalau bisa bikin agar tidur kita itu tidak sampai nyenyak gitu. Nah, yang keempat ini ya meskipun semua itu musibah itu emang udah skenario di atas, tapi kita juga tetap harus berusaha ya. Ya, tempat duduk kita itu juga menentukan seberapa besar risiko kita terdampak dari kecelakaan. Contoh ya, kalau dalam bus, kalau kita duduknya sebelah kiri depan, itu resiko benturannya itu paling tinggi. Kenapa? Ya ketika ada tabrakan atau benturan, kita bisa terlempar ke depan gitu. Jadi paling aman sih barisan kanan dan tengah lah, jangan terlalu depan gitu. Itu kalau bus. Kalau kayak mobil-mobil LF Hiace kayak gitu, ya itu kalau bisa kita di tengah gitu. Kalau kayak disesuaikan lah ya, mungkin untuk kendaraan yang lain. Nah, tapi di sini kan karena sektor ban bus, jadi tempatnya yang paling baik di situ kalau masih ada tempat gitu ya. Kalau nggak ada tempat lagi ya kita harus siaga seperti tadi. Nah, jadi memang untuk operasi ini balik lagi ke operasi ya. Ya untuk sembuh juga butuh waktu yang lama. Itu tadi lebih bagus kita mencegah daripada kita mengobati ya. Artinya ya kalau sudah musibah ya tidak dapat terelakkan, tapi paling tidak kita ada usaha untuk lebih waspada dalam berkendara. Oke, sekian video ini. Nanti akan lanjutkan lagi di channel Baku untuk video-video berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selamat. Safe in the road.